Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya sendiri, Mas Lia, dan juga teman saya, Andini Putri Suwanti. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta. Jadi, PKMKC atau program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta adalah wadah bagi kita sebagai mahasiswa untuk mengembangkan ide kreatif yang bisa diwujudkan dalam bentuk karya nyata. Dan bentuknya itu bisa berupa alat, aplikasi, sistem, atau model tertentu. Nah, bedanya dengan program lain, PKMKC lebih menekankan pada orisinalitas. Jadi, karya harus baru atau setidaknya hasil pengembangan dari produk yang sudah ada. Nah, tujuan utamanya itu supaya kita sebagai mahasiswa tidak hanya berpikir teoritis, akan tetapi kita juga mampu menghasilkan solusi nyata yang bermanfaat dan bisa diuji coba. Nah, yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan dari PKMKC. Pelaksanaan PKMKC dimulai dengan menemukan masalah nyata di sekitar kita. Nah, dari situ kita menemukan ide kreatif yang didukung oleh kajian pustaka biar ada landasan ilmiahnya. Nah, setelah itu ide dituangkan dalam desain awal, baik berupa sketsa maupun rancangan sistem. Desain ini yang menjadi dasar untuk membuat prototip. Prototip kemudian diuji coba untuk melihat apakah fungsinya sesuai dengan rencana. Tahapan terakhir adalah evaluasi, yang dimana yaitu penyusunan laporan dan dokumentasi video sebagai bukti karya yang sudah ada. Semua tahapan ini menjadi syarat untuk melangkah lebih jauh sebagai Kepimnas. Nah, selanjutnya membangun kepercayaan diri. Nah, video itu sangat penting dalam PKMKC karena jadi media untuk menjelaskan cara kerja produk dengan jelas. Kalau hanya berupa tulisan, kadang sulit dipahami. Tapi dengan lewat video, audiens bisa langsung melihat fungsinya. Dan selain itu juga, video juga bisa menambah daya tarik presentasi dan bikin kita lebih percaya diri karena ada bukti nyata bahwa produk benar-benar dibuat. Jadi, video bukan sekedar pelengkap, tapi bagian utama dari karya yang kita ajukan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup dari PKMKC. Nah, PKMKC mencangkup berbagai bidang ilmu mulai dari teknologi dan rekayasa hingga sains. Karya yang dihasilkan bisa berupa prototip alat, sistem robot, perangkat lunak, hingga model berbasis prinsip sains. Nah, di bidang sosial dan humaniora, mahasiswa dapat membuat produk untuk pendidikan atau budaya. Dan sementara itu, di bidang kesehatan, inovasi dapat berupa alat monitoring, portabel atau aplikasi pengingat obat. Selanjutnya, PKMKC juga mencakup karya di bidang lingkungan, pertanian, serta seni. Contohnya itu sistem irigasi otomatis, alat pengolahan limbah organik, hingga karya seni berbasis teknologi digital. Dan juga inspirasi PKMKC bisa berasal dari riset, solusi masalah masyarakat, atau pengembangan produk yang sudah ada. Namun, karya yang belum fungsional atau solusi yang masih terlalu umum tidak dapat dikategorikan sebagai PKMKC. Nah, selanjutnya ada implementasi nyata PKMKC yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan implementasi nyata PKMKC studi kasus Smart Ecobin berbasis LOT untuk pengelolaan sampah di pesisir Bengkulu. Latar belakang permasalahan. Bengkulu sekarang menghadapi berbagai macam masalah, terutama sampah plastik di Pantai Panjang, Teluk Segara akibat limbah dari nelayan seperti sampah, jaring, dan lain-lain.
Dampak dari permasalahan ini tentunya menurunkan kualitas lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi lokal. Mahasiswa Universitas Bengkulu dapat menghadirkan solusi berupa inovasi PKMKC, Smart Ecobin berbasis LOT, mesin pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar, dan sistem drainase otomatis berbasis sensor hujan. Metode implementasinya diantaranya ada pendekatan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif berbasis studi kasus. Pengumpulan data, observasi dilakukan di Pantai Panjang, Teluk Segara, dan beberapa titik banjir, dilengkapi wawancara dengan pengembangan inovasi warga serta Dinas Lingkungan Hidup dan dokumentasi literatur. Analisis setiap inovasi dianalisis dari tujuan, mekanisme kerja, dampak sosial, serta kelayakan untuk diterapkan di masyarakat. Hasil dan pembahasan. Smart Ecobin merupakan tempat sampah pintar dengan sensor notifikasi, mempermudah pemilahan dan peningkatan efisiensi pengelolaan meski masih terkendala biaya awal, dan mesin pirolasis plastik mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar cair bagi nelayan. Bermanfaat mengurangi limbah sekaligus menyediakan energi alternatif, namun memerlukan pengendalian suhu dan aspek keselamatan. Sistem drainase otomatis mengatur aliran air saat hujan deras, efektif untuk mencegah genangan dan melindungi infrastruktur, tetapi menghadapi tantangan pemeliharaan sensor serta integrasi dengan sistem lama. Kesimpulannya, inovasi mahasiswa membuktikan bahwa teknologi sederhana mampu memberi dampak nyata terhadap penyelesaian masalah lingkungan Bengkulu. Smart Ecobin meningkatkan pemilahan sampah, mesin pirolisis, memberdayakan nelayan sekaligus mengurangi sampah plastik, dan drainase otomatis mencegah banjir di perkotaan. Kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah lokal melahirkan solusi aplikatif, relevan, dan berkelanjutan. Luaran kegiatan berupa laporan kemajuan, laporan akhir, serta prototip produk fungsional yang dapat dikembangkan lebih luas sebagai inspirasi bagi daerah lain. Kriteria pengusulan PKMKC. PKMKC diusulkan oleh 3-5 mahasiswa dan itu merupakan dalam bentuk tim, lintas angkatan atau prodi. Karya harus orisinal, berupa ide baru atau hasil modifikasi yang berbeda dari produk yang ada. Kriteria pengusulan PKMKC yang pertama, usulan wajib menghasilkan prototip atau produk fungsional yang siap diuji. Manfaatnya harus nyata bagi masyarakat, pendidikan, dunia usaha maupun pemerintah dengan ruang lingkup lintas bidang. Yang kedua, proposal disusun sesuai pedoman PKMKC dari sampul, pengesahan, isi, metode, jadwal, anggaran, dan lain-lain. Pendanaan bisa dari Ditjen Dikti, fasilitas perguruan tinggi, atau sponsor non-pemerintah. Jadi tantangan dari PKMKC ini sendiri, PKMKC sering terkendala keterbatasan dana dan fasilitas. Sementara mahasiswa juga harus membagi waktu dengan perkuliahan. Kurangnya keahlian teknis dalam tim serta koordinasi yang belum maksimal, terutama lintas disiplin, menambah kesulitan. Tantangan terberat adalah menghasilkan karya orisinal agar layak didanai dan mampu bersaing. Solusi mengatasi tantangan diantaranya keterbatasan dana diatasi dengan pendanaan alternatif atau prototip sederhana. Waktu dikelola lewat jadwal tim dan target mingguan. Keahlian ditingkatkan melalui workshop dan bimbingan dosen. Koordinasi diperkuat dengan struktur tim,
evaluasi rutin dan aplikasi kolaborasi orisinalitas dijaga lewat riset, benchmarking, dan konsultasi ahli. Manfaat PKMKC diantaranya mahasiswa terlatih berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, perguruan tinggi memperoleh reputasi, budaya riset, serta luaran berupa prototip dan publikasi. Masyarakat mendapat solusi aplikatif untuk masalah nyata sekaligus pemberdayaan melalui teknologi dan ide baru. Jadi kesimpulan dari materi kami, program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta atau PKMKC menjadi wadah bagi mahasiswa dalam menuangkan ide kreatif yang diwujudkan melalui produk fungsional atau prototip. PKMKC menekankan keaslian ide maupun modifikasi produk sehingga menghasilkan karya yang inovatif, aplikatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui program ini, mahasiswa didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan di sekitarnya. Baik, itulah saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.